Swastiastu. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan ujian tengah semester data mining. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ketut Dea Ananda Putri Sutarja dengan NIM 23150911100 dan juga teman saya Indah Naila Hidayah dengan NIM 21150911054. Kami dari kelompok 10. Jadi, langsung mulai saja. Jadi untuk studi kasus yang pertama itu adalah prediksi, di mana di sini saya memilih studi kasus predict student performance in secondary education atau high school, yang di mana dataset ini bertujuan untuk memprediksi prestasi siswa yang berfokus pada mata pelajaran matematika di salah satu sekolah menengah. Jadi data yang digunakan itu mencakup berbagai atribut yang berhubungan dengan kinerja siswa, seperti nilai akademik, data demografis, serta faktor sosial dan sekolah. Lalu dataset ini juga terdiri dari beberapa atribut dengan nilai G1 yaitu pada kelas pertama, G2 itu kelas kedua, dan juga G3 itu kelas ketiga atau nilai akhir. Jadi, sebagai variabel yang penting. Jadi G3 itu adalah nilai akhir siswa yang memiliki korelasi kuat dengan G1 dan G2. Karena nilai-nilai tersebut mencerminkan kinerja siswa selama 2 periode pertama. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memprediksi nilai G3 dengan menggunakan rapid miner sebagai alat untuk melakukan analisis dan memprediksi nilai G3 berdasarkan variabel lainnya seperti G1, G2, dan atribut lainnya. Lalu rapid miner ini juga memungkinkan kita untuk melakukan pre-processing data, membangun model regresi, dan evaluasi model dengan cara yang lebih efisien dan terstruktur. Untuk selanjutnya, itu ada data pre-processing. Di sini saya sudah membuat data pre-processingnya, yaitu ada yang pertama retrieve student math, lalu ada correlation matrix, ada select attribute, set role, target encoding, dan juga replace missing value. Baik, untuk yang pertama itu retrieve student math itu adalah merupakan langkah pertama untuk mengambil dataset dan juga membaca dataset dari sumber. Yang kedua itu correlation matrix. Ini tuh untuk menghitung koefisien korelasi antar atribut dalam dataset. Ini tuh membantu untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang berbeda dan memilah atribut mana yang harus digunakan nantinya. Lalu selanjutnya ada select atribut, di mana select atribut ini berfungsi untuk memilih set atribut dari data asli berdasarkan hasil korelasi di correlation matrix tadi. Lalu pemilihan atribut dilakukan untuk menghapus fitur yang tidak relevan atau redundant. Yang keempat itu ada set role, di mana ini untuk menentukan peran dari atribut tertentu dalam dataset. Contohnya saja menentukan label dan lain sebagainya. Lalu yang kelima itu ada target encoding. Ini tuh berfungsi untuk mengubah variabel yang tadinya kategorikal diubah menjadi nilai yang numerik gitu. Lalu yang terakhir itu ada replace missing values. Ini tuh untuk memilih set atribut dari data asli berdasarkan hasil korelasi. Pemilihan atribut dilakukan untuk menghapus fitur yang tidak relevan atau redundant. Jadi intinya itu replace missing value itu untuk menghilangkan missing value atau mereplace gitu. Baik, selanjutnya itu di sini saya menggunakan machine learning algorithm, yaitu random forest ya. Random forest merupakan algoritma machine learning yang termasuk dalam kategori ensemble learning, di mana ia menggabungkan beberapa model pohon keputusan atau decision trees untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Algoritma ini bekerja dengan cara membangun banyak pohon keputusan secara acak pada set data yang berbeda, kemudian menggabungkan hasil prediksi dari semua pohon tersebut untuk tugas klasifikasi. Random forest menggabungkan prediksi mayoritas dari pohon-pohon tersebut, sedangkan untuk regresi ia mengambil rata-rata dari hasil prediksi pohon-pohon tersebut.
Keunggulan utama dari random forest ini adalah kemampuannya untuk menangani data yang kompleks, mengurangi resiko overfitting, serta menghasilkan model yang lebih stabil dan akurat meskipun eh, data yang noisy atau tidak terstruktur gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, selain yang tadi saya juga menggunakan linear regression algorithm. Ini saya melakukan perhitungan untuk perhitungan secara manual. Bisa dilihat rumusnya. Ini adalah rumusnya dari linear regression algorithm. Baik untuk stepnya itu, step pertama itu kita menentukan dulu variabelnya. Dalam dataset ini saya menggunakan study time sebagai X dan juga G3 sebagai Y. Lalu untuk step 2-nya itu kita menghitung rata-rata dari X yang sudah kita tentukan tadi dan Y-nya. Lalu di sini saya mendapatkan hasil untuk rata-rata X-nya saya mendapatkan hasil 2,5 dan juga untuk rata-rata Y-nya saya mendapatkan hasil 9,3. Dan yang saya hitung di sini adalah data yang saya ambil dari dataset saya. Saya mengambil 10 data sebagai perwakilan untuk menghitung linear regression dari dataset saya. Dan didapatlah hasil 2,5 untuk rata-rata X dan juga 9,3 untuk rata-rata Y. Lalu untuk step 3 saya menghitung komponen dari slope-nya. Di sini saya menghitung seperti sigma X kali Y, lalu ada sigma X, sigma Y, dan juga sigma X kuadrat. Dan mendapatkan hasil 167, 25, 103, dan juga 47. Baik, untuk step selanjutnya itu step 4, dari hasil yang telah kita cari tadi, kita masukkan ke dalam rumusnya. Dan di sini saya sudah memasukkan ke dalam rumus dan mendapatkan hasil sebanyak 2,44. Lalu untuk step 5 ini kita hitung intercept-nya. Kita masukkan yang telah kita dapatkan tadi seperti 9,3 dikurang 2,44 yang kita dapatkan, lalu dikali juga 2,5. Dan hasilnya adalah 4,70. Jadi model dari regresi linear ini adalah 4,70 ditambah 2,44 X, yang dimana ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara waktu belajar atau study time X dan nilai akhir siswa atau G3Y. Angka 4,70 adalah intercept, yang berarti jika seorang siswa tidak belajar sama sekali atau study time-nya adalah 0, maka nilai akhir siswa diprediksi sebesar 4,70. Sedangkan angka 2,44 adalah kemiringan atau slope yang menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 unit dalam belajar akan meningkatkan nilai akhir siswa sebanyak 2,44 poin. Dengan demikian, model ini menyarankan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk belajar, semakin tinggi pula nilai yang akan dicapai oleh siswa tersebut. Oke, untuk selanjutnya itu ada result. Ini adalah hasil yang saya dapatkan setelah menghitung menggunakan rapid miner. Setelah menggunakan rapid miner, saya mendapatkan G overall dan juga prediction-nya. G overall ini saya dapatkan dari menghitung rata-rata G1, G2, dan G3 sehingga mendapatkan G overall-nya, dan juga prediction ini saya dapatkan dari apply modelnya. Jadi hasil prediksi model menunjukkan performa yang cukup baik dalam memproyeksi nilai akhir siswa. Pada sebagian baris data, model menghasilkan prediksi yang berada cukup dekat dengan nilai aktual. Lalu terutama pada rentang menengah antara 9 hingga 13. Hal ini mencerminkan bahwa model mampu mengenali pola data yang umum dengan akurasi yang konsisten. Beberapa variasi antara nilai aktual dan prediksi yang tampak pada data, seperti pada baris pertama dan keempat, tetap berada dalam batas toleransi kesalahan yang wajar. Nilai prediksi menunjukkan bahwa model memiliki kecenderungan memusatkan hasil di sekitar nilai rata-rata populasi, yang merupakan karakteristik umum dalam model regresi yang belum mengalami overfitting.
Dengan demikian, model yang dibangun telah mampu memberikan estimasi nilai akhir siswa secara stabil dan dapat diandalkan sebagai alat bantu evaluasi performa akademik berdasarkan atribut sosial dan lingkungan siswa. Baik, untuk selanjutnya itu ada knowledge, yang dimana melalui proses analisis data dengan algoritma machine learning, diperoleh pemahaman bahwa prediksi nilai akhir siswa sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor lingkungan dan sosial. Beberapa variabel penting seperti status tempat tinggal, ukuran keluarga, eh, dukungan keluarga terhadap pendidikan, serta keterlibatan dalam aktivitas luar sekolah memainkan peran signifikan dalam membentuk performa akademik siswa. Selain itu, keberadaan fasilitas pendukung seperti akses ke tempat penitipan anak, hubungan yang romantis, dan juga dukungan pendidikan di rumah menunjukkan kontribusi yang tidak dapat diabaikan terhadap hasil belajar. Pola hubungan antara variabel-variabel tersebut membuktikan bahwa pencapaian akademik tidak hanya ditentukan oleh faktor kognitif atau kemampuan belajar semata, melainkan juga oleh kondisi sosial, emosional, dan dukungan lingkungan sekitar. Dengan memahami interaksi antar variabel ini, maka pengambilan keputusan berbasis data dalam konteks pendidikan dapat diarahkan secara lebih akurat untuk meningkatkan hasil belajar siswa secara menyeluruh. Nah, untuk yang terakhir itu ada hasil dari evaluation-nya, di mana di sini saya mendapatkan RMSE atau root mean square error itu sebesar 3.314. Jadi nilai ini tuh menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model terhadap nilai aktual G overall siswa adalah sekitar 3,3 poin. Mengingat skala penilaian berada pada rentang 0 sampai 20, nilai RMSE ini tergolong bagus karena menunjukkan bahwa model mampu memberikan prediksi yang cukup akurat dengan kesalahan yang relatif kecil. Lalu juga terdapat hasil visual dari apply modelnya ini berupa grafik perbandingan antara nilai aktual dan prediksi. Terlihat bahwa model cukup berhasil mengikuti pola umum dari data. Garis prediksi biru cenderung mengikuti arah garis aktual hijau, meskipun masih terdapat fluktuasi dan beberapa perbedaan pada titik tertentu. Secara keseluruhan, model sudah mampu menangkap pola hubungan dalam data dengan baik dan diandalkan untuk memprediksi nilai G overall siswa secara cukup akurat. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan dari RapidMiner yang telah saya buat. Baik. Nah, saya akan menjelaskan dulu dari awal. Retrieve Student Math ini adalah saya memasukkan untuk membaca data yang saya gunakan. Lalu selanjutnya saya menggunakan correlation matrix. Nah, di sini correlation matrix ini yang tadi saya bilang untuk menentukan korelasi antar variabel nantinya. Lalu setelah saya mengetahui korelasi antar variabel, saya lanjut ke select atribut di mana saya memilih atribut yang berkorelasi. Nah, terdapat beberapa atribut yang saya pilih. Di sini ada absence, activities, address, form rel, farm size, farm sub, free time, G overall, go out, health, hiker, internet, nursery, pipe, status, romantic, school sub, study time, dan travel time. Sebelumnya saya jelaskan dulu G overall ini. G overall ini saya sebelumnya dapat dari mencari rata-rata G1, G2, dan G3 sehingga didapatkan G overall. Oke, selanjutnya kita set rule, di mana di sini saya menetapkan atribut G overall yang tadi saya cari, yang saya dapatkan, menjadi target role itu menjadi label. Saya jadikan label. Lalu untuk target encoding ini, saya memilih
beberapa atribut seperti activities, address, font size, font sub, hiker, internet, nursery, page, status, romantic, dan juga school sub. Setelah target encoding, yang terakhir itu ada replace missing value dalam proses pre-processing. Di sini saya menggunakan replace missing value ini untuk menghilangkan missing value yang ada pada data dan juga untuk mereplace tuh. Nah, dari retrieve student math sampai replace missing value merupakan pre-processing. Lalu lanjut ke setelah pre-processing saya split data. Di sini saya split data 70 banding 30, di mana 70 akan masuk ke random forest dan 30-nya akan di-apply model. Jadi random forest itu seperti latihan untuk membandingkan, lalu apply model adalah uji dari perbandingannya gitu. Dan setelah itu masuk ke performance. Untuk performance ini untuk mengetahui RMSE-nya itu berapa gitu. Baik, langsung kita run saja. Nah, dan di sini sudah didapatkan hasil dari apply modelnya. Di sini dilihat ada perbandingan dari G overall dan prediction-nya, di mana perbandingannya tidak begitu jauh, yang mengartikan bahwa data hasilnya ini cukup baik. Dan juga untuk performance factor-nya didapatkan RMSE-nya itu 3,314, yang dimana ini masih bisa dibilang baik karena di bawah 5. Lalu juga ada visualisasi dari data play modelnya. Ini merupakan hasil visualisasinya. Oke. Baik, sekian dari saya untuk studi kasus yang pertama. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, Om Santi Om. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus kedua, yaitu breast cancer Wisconsin, yaitu kanker payudara. Jadi dataset ini bertujuan untuk memprediksi diagnosis kanker payudara berdasarkan karakteristik sel yang diperoleh dari hasil biopsi. Data ini berasal dari breast cancer Wisconsin dataset yang terdiri dari berbagai atribut numerik seperti radius, tekstur, perimeter, area, kekompakan, dan sebagainya yang diukur dari inti sel. Setiap sampel diklasifikasikan sebagai maligen atau ganas dan bening atau jinak. Tujuan utama analisis ini adalah untuk membuat model klasifikasi yang dapat memprediksi jenis kanker, ganas, atau jinak berdasarkan karakteristiknya. Dalam hal ini, atribut diagnosis berfungsi sebagai label atau target, sedangkan atribut lainnya berfungsi sebagai fitur input. Jadi di RapidMiner ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memproses analisis. Alat ini memungkinkan proses pemilihan fitur, proses reprocessing data, pembuatan model klasifikasi seperti discussion tree, naive Bayes, atau SPM, dan evaluasi model melalui metode validasi seperti cross-validation. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya karakteristik tertentu dalam diagnosis kanker payudara dan seberapa efektif model prediktif dalam konteks medis. Selanjutnya yaitu ada data reprocessing. Berikut data processing yang saya buat. Next. Selanjutnya ada data preprocessing. Yang pertama itu ada Retrieve Wisconsin. Jadi langkah pertama yaitu adalah mengambil dataset dari repositori lokal menggunakan operator retrieve.
Dataset ini berisi sejumlah atribut hasil pengukuran sel dan sampel biopsi, serta satu atribut target yaitu diagnosis yang menunjukkan apakah sampel tersebut bersifat ganas atau jinak. Yang kedua, set role, yaitu operator set role digunakan untuk menentukan atribut mana yang berperan sebagai label atau target. Dalam hal ini, atribut diagnosis diatur sebagai label, serta atribut ini akan digunakan sebagai acuan dalam proses klasifikasi. Yang ketiga ada replace missing value, yaitu dataset diperiksa untuk mengetahui apakah ada nilai kosong. Jika ada, maka nilai-nilai tersebut digantikan menggunakan metode tertentu. Selanjutnya, yaitu ada normalize. Normalize seluruh atribut numerik dinormalisasi agar berada dalam rentang nilai yang seragam, biasanya 0 sampai 1. Ini penting karena algoritma KNN ini sangat sensitif terhadap skala data atribut dengan rentang nilai lebih besar dan mendominasi perhitungan jarak. Lalu ada split data. Split data ini dataset dibagi menjadi dua bagian menggunakan operator split data, biasanya menggunakan proporsi sekitar 70%. Lalu ada KNN, model klasifikasi dibangun menggunakan algoritma KNN yang mengklasifikasikan data berdasarkan kemiripan dan dengan data lain yang sudah diketahui labelnya. Next. Lalu ada KNN yang algoritma klasifikasi yang memprediksi label berdasarkan kedekatan fitur dengan data lain. Lalu ada apply model, mengaplikasikan model yang sudah dilatih dari KNN ke data testing. Lalu ada performance 2, yaitu mengukur kinerja model berdasarkan hasil prediksi, biasanya menghitung akurasi, presisi, recall, dan AUC. Next. Nah, KNN ini adalah salah satu algoritma dalam Machine Learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Tetapi biasanya untuk klasifikasi, algoritma KNN cukup sederhana namun efektif. Ketika ada data baru yang ingin diprediksi kelasnya, algoritma ini akan mencari sejumlah ke data tetangga terdekat di dalam dataset pelatihan berdasarkan jarak. Biasanya menggunakan jarak geometri. Next. Nah, step 1 untuk KNN ini yaitu menetapkan peran set role, khususnya menentukan atribut mana yang akan menjadi label. Berikut rumus-rumusannya, yang seperti saya tempelkan di slide PPT. Next. Lalu tahap kedua, jika dataset dibagi menjadi dua bagian setelah dinormalisasi, data pelatihan dan data pengujian. Lalu dilakukan agar model dapat belajar dari satu bagian data yang kemudian diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang penting untuk menilai kinerja model. Proses ini menggunakan operator split data. Data pelatihan kemudian digunakan dengan algoritma KNN. Algoritma ini sebagai besar fungsi untuk menghitung jarak antara data uji dan seluruh data pelatihan. Geometrik jarak umumnya digunakan. Dan rumusnya seperti pada slide yang saya tampilkan. Next. Berikut result atau hasil yang saya dapatkan. Jadi pada tahap hasil, kita dapat melihat perbandingan antara label aktual dan hasil prediksi dari algoritma KNN yang telah kita terapkan. Pada kolom pertama ditampilkan nilai kelas aktual, sedangkan kolom kedua menunjukkan prediksi yang diberikan oleh model. Mayoritas prediksi tampak sesuai dengan nilai aktual, menandakan bahwa model bekerja dengan cukup baik. Selain itu, kita juga dapat melihat adanya dua kolom confidence yang masing-masing menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap masing-masing kelas, yaitu kelas 2 dan kelas 4. Misalnya, jika model memberikan nilai confidence 2 sebesar 1, itu berarti model sangat yakin bahwa data tersebut termasuk kelas 2. Ini membantu kita memahami beberapa kuat keyakinan model terhadap tiap prediksi yang diberikan. Selanjutnya adalah knowledge. Jadi, knowledge yang saya dapatkan, algoritma KNN ini adalah metode klasifikasi yang bekerja dengan membandingkan data baru ke sejumlah tetangga terdekat dari data pelatihan berdasarkan jarak. Sisanya,
Euclidean KNN sangat sederhana, tidak membutuhkan proses pelatihan kompleks dan cocok digunakan untuk data berukuran kecil hingga menengah. Next. Evaluation. Jadi di evaluation ini algoritma KNN dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi dengan nilai kelas aktual. Dari hasil yang ditampilkan, mayoritas prediksi sesuai dengan label sebenarnya yang menunjukkan akurasi model cukup tinggi. Selain akurasi, model juga memberikan confidence score yang menunjukkan seberapa yakin model terhadap prediksinya. Confidence yang tinggi memperkuat keandalan prediksi untuk mengevaluasi lebih lengkap. Metrik seperti Precious, Recall, dan F1 score bisa digunakan, terutama jika distribusi kelas tidak seimbang secara keseluruhan. Model KNN menunjukkan performa yang baik dan stabil, namun disarankan tetap dilakukan validasi silang untuk memastikan model tidak overrating dan tetap digunakan pada data baru. Next. Baik, sekian dari kelompok kami, itu yang kami presentasikan studi kasus pertama dan studi kasus kedua. Untuk kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.